Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai menangkal disinformasi dan hoax yang ada di media digital saat ini. Di tengah derasnya arus informasi, terutama informasi digital, kita sering terpapar oleh berbagai berita, pesan, atau konten yang belum tentu benar adanya. Apakah Anda pernah membagikan sesuatu yang hoax? Anda tidak sendiri. Mari kita bahas bersama cara menghadapi disinformasi dan hoax dengan tenang, kritis, dan cerdas. Internet telah mengubah cara kita mendapatkan informasi. Namun, perubahan ini membawa tantangan baru. Disinformasi dan hoax semakin mudah dan menyebar. Disinformasi adalah informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menyesatkan, sementara hoax adalah kabar kosong atau kabar yang tidak benar, yang seringkali dibuat untuk menimbulkan kepanikan, kebencian, atau keuntungan sepihak. Terutama pada masa pandemi, masa kampanye, politik, atau peristiwa besar lainnya, hoax menjadi sangat berbahaya, bahkan bisa memicu konflik sosial, memperkeruh suasana, hingga membahayakan keselamatan. Nah, untuk tujuan pembuatan video ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya disinformasi dan hoax. Yang kedua, memberikan cara praktis dan efektif untuk mengenali serta menangkal hoax. Dan yang ketiga adalah mendorong literasi digital di semua kalangan agar masyarakat menjadi pengguna internet yang bijak dan kritis. Lalu selanjutnya, apa sih disinformasi dan hoax? Mari kita catat istilah penting ini. Yang pertama adalah misinformasi. Misinformasi sendiri adalah informasi yang salah, tapi dibagikan tanpa niat jahat. Kemudian yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi sendiri adalah informasi yang salah disebarkan untuk tujuan atau dengan disengaja untuk menyesatkan. Kemudian ada hoax. Hoax adalah kabar bohong yang seringkali menyasar emosi, takut, marah, dan sedih. Contohnya, berita sosial artis meninggal padahal masih hidup, isu vaksin yang menyebabkan kemandulan, atau kabar palsu soal kerusuhan. Semua ini sering viral bukan karena benar, tapi karena memicu emosi. Kemudian ada cara disinformasi menyebar. Cara disinformasi menyebar itu sendiri ada beberapa alasan. Karena yang pertama ada media sosial memfasilitasi penyebaran tanpa verifikasi. Yang kedua ada algoritma platform memprioritaskan konten viral, bukan verifikasi. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya literasi digital, terutama pada masyarakat yang baru melek internet. Kemudian yang keempat ada emosi manusia yang mudah tertarik pada berita yang mengejutkan, dramatis, dan negatif. Jika ada cara disinformasi itu menyebar, pasti ada cara penanggulangannya. Cara menangkal disinformasi dan hoax itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada jangan langsung percaya. Jika informasi membuatmu marah, takut, atau sedih, pause dulu. Jangan langsung share ke Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain-lain yang ada medsosnya. Kemudian yang kedua ada periksa sumber. Apakah sumbernya jelas, resmi, atau cuma katanya? Gunakan media kredibel seperti Ominfo, Trunback Hoax, atau Mavindo. Kemudian yang ketiga ada cek fakta. Gunakan situs resmi seperti
turnbackhoax.id, cekfakta.com, kominfo.go.id atau hoax. Kemudian yang keempat ada perhatikan gaya bahasa. Nah, kita harus memperhatikan gaya bahasa yang biasa digunakan pada berita palsu. Hoax sering memakai huruf kapital, tanda seru berlebihan, dan bahasa yang provokatif atau mengadu. Kemudian yang kelima ada tanya ke ahlinya. Kalau ragu, tanya ke orang yang lebih paham atau punya akses informasi yang valid. Jangan percaya dengan kata-katanya atau informasi yang belum tentu benar. Nah, keenam adalah lapor hoax. Kamu bisa lapor konten hoax ke platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, bahkan ke Kominfo. Di tahun-tahun politik, bencana, atau bahkan krisis ekonomi, hoax akan lebih sering muncul. Disinformasi bisa memecah belah masyarakat, merusak ekonomi, atau bahkan membahayakan kesehatan. Literasi digital bukan cuma tugas pemerintah atau media saja, tetapi tugas kita semua, masyarakat Indonesia, karena setiap orang bisa menjadi penyebar atau penangkal dari hoax itu sendiri. Disinformasi dan hoax adalah tantangan yang nyata di era digital saat ini. Tapi dengan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan yang bijak, kita bisa memutus rantai penyebaran berita palsu. Jadilah bagian dari solusi, jangan asal bagikan atau cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Ingat pesan ini. Think before you share. Artinya berpikirlah terlebih dahulu atau pikirkan lebih dahulu sebelum kita nge-share sesuatu atau mengirimkan sesuatu pesan yang belum tentu kebenarannya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Jadi, hati-hati dalam menerima pesan atau menyebarkan pesan. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban info hoax praktek pengobatan Ida Dayak di Kota Semarang. Hingga Senin siang, ratusan warga dari berbagai daerah memadati kawasan alun-alun Kota Semarang, Jawa Tengah, usai menerima informasi dari media sosial adanya pengobatan Ida Dayak yang digelar di kawasan tersebut. Banyaknya warga yang berdatangan dan beristirahat di Masjid Agung Semarang membuat pihak kepolisian melakukan himbauan melalui pengeras suara yang menyatakan bahwa berita pengobatan Ida Dayak di Kota Semarang adalah tidak benar. Salah seorang warga Kebumen, Sutrisno, mengaku mendapat informasi dari media sosial dan grup warga. Bahkan bersama keluarganya, ia telah membooking hotel 3 hari untuk pengobatan orang tuanya yang sakit stroke. Dari Kebumen ini ke sini dalam rangka pengobatan itu. Dapat info dari medsos. Dari medsos. Ternyata berangkat jam berapa tadi, Mas? Jam 8 malam, tapi kan udah nunggu dari malam. Terus katanya nggak ada. Ada. Udah beredar luas berarti ya, Mas? Udah tadi udah dari Jawa Timur, dari mana itu udah. Ini sakit apa, Mas? Stroke. Orang tua. Selain Sutrisno, Abdul Wahid, warga Cilacap yang terlanjur datang dengan mengendarai sepeda motor, mengaku juga mendapat informasi pengobatan Ida Dayak di Kota Semarang dari media sosial, YouTube, Facebook. Ia juga nekat berangkat pukul 3 pagi dan berharap dapat membeli minyak asli Dayak untuk pengobatan penyakit asam uratnya. Dari Cilacap. Ini dalam rangka Pak, ini Pak. Saya kan datang ke sini, Pak, mau pengobatan kan punya asam urat sama rematik. Tujuannya sama mau beli minyaknya katanya kan 50.000 itu satu botol. Nah, saya nyampe sini tanya-tanya malah katanya nggak ada apa-apa. Dapat info dari mana, Pak? Dapat info saya kan di Facebook itu ada, terus saya buka YouTube itu ada. Nah, di situ mengatakan hari ini mulai hari tanggal 8 sampai tanggal 10 gitu. Bilang gitu. Bapak sempat menghubungi orangnya yang posting enggak? Enggak, langsung ke sini. Langsung ke sini. Beli minyak itu, Pak. Apa, Pak? Sempat transfer beli minyak itu. Belum. Langsung ke sini ya. Jam berapa Ya, langsung berangkat? kan saya tujuannya kan mau sambil pengobatan
mau beli minyaknya itu yang katanya harganya 50.000 satu galon. Ternyata nyampe sini malah kecewa saya nih. Padahal dari mana ini? Dari Cilacap. Jam 3 sebelum subuh. Sementara itu Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan hingga saat ini belum ada informasi terkait adanya praktek pengobatan Ida Dayak di Kota Semarang, khususnya di kawasan alun-alun Kota Semarang, Jawa Tengah. Pihaknya memastikan bahwa informasi yang beredar melalui media sosial tersebut adalah berita hoax. Adanya pengobatan ya yang untuk saat ini viral yaitu Ida Dayak yang rencana akan dilaksanakan di alun-alun Pasar Johar tanggal 8 sampai 10 Mei ya. Diimbau untuk seluruh masyarakat, mungkin tidak hanya di Kota Semarang aja, baik mungkin di luar wilayah Kota Semarang, untuk perlu diketahui bahwasanya berita tersebut adalah tidak benar. Ya, diulangi sekali lagi digarisbawahi, berita adanya kehadiran Ibu Ida Dayak di alun-alun Pasar Johar itu tidak benar. Jadi dimohon masyarakat yang mungkin saat ini sudah terlanjur hadir atau sudah terlanjur datang di Kota Semarang di alun-alun Pasar Johar maupun yang belum, silahkan diimbau dari kami untuk kembali ke rumah masing-masing.